Bayangkan sebuah reaksi yang dapat menghasilkan energi sebesar matahari, energi yang dapat menerangi kota-kota, menggerakkan mesin-mesin, dan mengubah dunia. Tapi apa sebenarnya yang dapat terjadi di balik reaksi ini? Halo semua, kita akan membahas tentang reaksi nuklir, jenis-jenis reaksi nuklir, reaksi fisi, reaksi fusi, fenomena fisi nuklir, dan eksperimen fusi nuklir. Apa itu nuklir? Kata nuklir berarti bagian dari atau yang berhubungan dengan nukleus atom atau inti atom. Nuklir adalah zat yang bisa melepaskan oksigen dari udara atau zat yang dapat memecah partikel benda lainnya. Kemudian, reaksi nuklir atau reaksi inti adalah proses perubahan yang terjadi dalam inti atom akibat tumpukan dengan partikel lain. Perubahan yang terjadi dinamakan perubahan inti atau transmutasi inti. Inti akan mengubah struktur inti menjadi struktur baru yang berbeda dengan inti semula. Jenis reaksi nuklir yang terkenal adalah reaksi fisi nuklir dan reaksi fusi. Reaksi fisi nuklir melibatkan penyerapan neutron oleh inti yang berat, yang menyebabkannya terbelah menjadi dua. Inti yang lebih ringan. Reaksi fusi nuklir adalah proses di mana dua inti yang relatif ringan bergabung melalui tabrakan untuk menghasilkan satu inti yang lebih berat. Yang pertama adalah reaksi fisi. Fisi nuklir mengacu pada pemisahan inti atom menjadi dua atau lebih inti yang lebih ringan. Proses ini dapat terjadi melalui reaksi nuklir atau melalui perubahan radioaktif. Reaksi fisi nuklir seringkali melepaskan sejumlah besar energi yang disertai dengan emisi neutron dan sinar gamma. Yang kedua adalah reaksi fusi. Dalam reaksi fusi, nuklir sedikitnya dua inti atom bergabung atau melebur menjadi satu inti atom. Partikel subatom seperti neutron atau proton juga terbentuk sebagai produk dalam reaksi nuklir ini. Fisi terjadi ketika neutron menabrak atom yang berat dan tidak stabil. Tabrakan ini menyebabkan atom terpecah menjadi dua atom yang lebih ringan. Dalam proses tersebut, sejumlah besar energi yang stabil dan fisi atom baru terus terpicu secara berkelanjutan, yang dikenal sebagai reaksi berantai. Dalam operasi ini, bahan bakar yang digunakan adalah uranium-235. Komposisi dan sifat fisiknya sangat sesuai untuk proses fisi. Inti atom uranium-235 mampu terbelah menjadi dua di bawah pengaruh neutron. Selanjutnya, eksperimen dengan fusi nuklir. Perbedaan dengan fisi nuklir, energi dari fusi masih dalam tahap percobaan. Lebih sulit untuk dipraktikkan karena harus memenuhi kondisi tekanan dan suhu yang ekstrim. Prosesnya setara dengan reaksi nuklir yang terjadi di inti bintang, seperti matahari kita, sehingga membutuhkan suhu ratusan juta derajat. Tahukah Anda, matahari adalah bola gas panas yang memancarkan dan menghasilkan energi. Di inti matahari, suhunya bisa mencapai 15 juta derajat loh. Fusi nuklir menghasilkan gabungan dua isotop atau jenis atom dengan jumlah proton yang sama, seperti hidrogen, yaitu deuterium dan tritium. Fusi isotop hidrogen yang stabil dan ringan ini menghasilkan atom helium. Reaksi inilah yang melepaskan sejumlah besar energi. Penerapan reaksi fusi. Yang pertama ada reaksi di matahari dan bintang. Matahari menghasilkan energi melalui fusi, yaitu penggabungan inti-inti hidrogen menjadi helium.
Inilah sumber cahaya dan panas bagi bumi. Yang kedua ada reaktor fusi buatan. Contohnya itu ada ITER. Ilmuwan sedang mengembangkan reaktor fusi buatan untuk menghasilkan energi bersih dan aman. Meskipun belum digunakan secara luas, fusi mempunyai potensi jadi sumber energi masa depan. Penerapan reaksi fisi. Pertama ada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Fisi digunakan untuk menghasilkan listrik dalam jumlah besar. Inti atom dibelah dan menghasilkan panas yang digunakan untuk memutar turbin. Yang kedua ada bom nuklir. Fisi juga digunakan dalam pembuatan senjata nuklir seperti bom atom. Energinya sangat besar dan dapat menghancurkan wilayah luas. Ketiga ada radioterapi dan medis. Fisi membantu dalam pengobatan kanker dan menghancurkan sel-sel yang rusak, dan juga digunakan untuk membuat zat radioaktif dalam diagnosis medis.